Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu, adik-adik, yang semoga kita senantiasa dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita berkumpul di tempat ini, majelis ilmu ini, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya ya, dan ridhonya, karena waridwan minallahi akbar. Mendapatkan keridhaan dari Allah adalah yang lebih utama, yang lebih besar. Bukan yang kita lakukan, usahakan, kita mohon kepada Allah agar senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya, kita mendapatkan syafaat Al-Quran dari setiap ayat yang kita baca, setiap surat yang kita pelajari. Karena Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena kelak Al-Quran akan menjadi syafaat siapa saja orang yang mau membacanya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di surat At-Tin, ya. Surat apa? At-Tin. Dan surat ke berapa? 95. Ya. Adik-adik, surat di dalam Al-Quran ada berapa? Ya. Hanya ke PRT tahu. Ya, PRT. Ya, surat dalam Al-Quran ada berapa? 114. Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita baca surat At-Tin, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Zaitunnya mengalir di sukun boleh sampai 6, ya. Batinnya cukup 2 saja. Waz-zaitun. Jadi boleh sampai 6, ya. Namanya mad apa? Mad arid lis sukun, ya. Apa mad arid lis sukun itu? Apa yang diwakafkan? Apa? Mad tabi'i, ya.
apa namanya, mad tabi'i di akhir ayat atau di akhir kalimat, ya. Dan cara bacanya harus waqaf. Jadi kalau kita bacanya wasol, maka tidak berlaku mad arid lis, ya. Jadi jangan namanya mad arid itu harus sukun, berhenti. Wattini wazzaitun. Beda lagi kalau kita bacanya waqaf. Wattini wazzaituni wa turisi. Jadi dua harokat sama, ya. Jadi syaratnya mad adli sukun itu apa? Harus disukunkan, harus diwaqafkan. Jadi sesuai namanya, sukun. Ya, waqaf berhenti. Ya. Jadi kalau kita mau bacanya waqaf tidak boleh lebih dari dua harokat. Ya, sama seperti mad tabi'i pada umumnya. Ya. Jadi mad adli sukun itu apa? Mad tabi'i yang diwakafkan lah gitu ya, sederhananya. Wah, baik itu nanti apa namanya di akhir kalimat atau di akhir ayat, ya umumnya memang seperti itu di akhir ayat, di akhir kalimat. Yang penting bacanya tadi wakaf, berhenti. Ya. Beda kalau wasol ya tidak berlaku mad adid lis. Ya, jadi kalau bacanya wakaf wasol dilanjut, jadinya mad apa tadi? Mad tabi'i. Wattini wazzaituni wa turi. Ya, jadi kalau kita bacanya berhenti, wattini wazzaitun. Ya, boleh sampai 6 ya. Kita lanjut ayat kedua. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Jangan dibaca amin ya, amin ya, pendek ya. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Situ tanda huruf qalqalahnya ada berapa di ayat ini? Ada 3 ya. Laqad khalaq dan taqqa ya. Jadi hurufnya 2, ada huruf dal dan huruf qaf ya. Jadi dipantulkan ya, qalqalah. Laqad khalaq ya. Jadi qalqalah ya. Kemudian itu ada ikhfa. Ilsana ya, hurufnya nun mati bertemu huruf sin ya. Ikhfa ab'an ya. Ya. Jadi cara bacanya jauh, ab'an itu ba'id, jauh. Ya. Jadi ada 3 nanti, ada ab'ad, aqrab dan awsat ya. Nah, jadi kalau cara baca yang ab'ad ya. Kemudian ada fi ahsani. Ada apa namanya? Fi ahsani, fi mad tabi'i. Ya, ketemu apa? Bertemu dengan oh iya, itu mad tabi'inya fi. Hah? Ya, hamzah ya. Jadi bertemu dengan hamzah. Ya, apa bedanya hamzah dengan alif? Berdebat, lurus, lempang ya. Ada bedanya Pak Toto ya, Pak Toto. Apa bedanya alif dengan hamzah? Ya, jadi bedanya itu sebetulnya memang banyak yang apa namanya tidak sadar gitu ya, mirip-mirip ya.
sebetulnya gini, alif itu tidak bisa dibaca, ya. Alif itu yang tidak bisa dibaca. Contohnya apa yang tidak dibaca? Tadi ilsana tuh. Sin ketemu alif, ya. Sesudah huruf sin ada huruf alif, ya. Itu alifnya dibaca enggak? Enggak, tapi menjadi penyebab panjangnya suatu bacaan. Coba, kalau sinnya enggak ketemu alif, ya, itu boleh dibaca panjang enggak huruf sinnya? Enggak boleh. Ya, makanya huruf alif itu termasuk huruf mad. Ya, huruf mad tabi'i. Jadi bedanya apa dengan hamzah? Jadi kalau hamzah itu yang bisa dibaca a, i, u, sani, itu kan dibaca a, ya. Kemudian tadi nanti di alaisa pun hamzah tuh a, ya. Jadi yang bisa dibaca a, i, u itu namanya apa? Hamzah, ya. Jadi kalau alif itu dia sebagai huruf mad saja, sebagai penyebab, sebab di apa namanya baca panjang, ya. Jadi kalau ada huruf apapun harokatnya fathah ketemu alif maka dibaca panjang, ya. Makanya kalau dalam ilmu shorof itu namanya huruf ilat, ya. Kalau dalam ilmu tajwid disebut dengan huruf mad, yang mad tabi'i. Kalau dalam ilmu shorof disebut huruf ilat. Apa ilat itu artinya? Sebab, ya. Jadi disebut penyebab, ya. Gara-gara ketemu alif jadi panjang, kan gitu, ya. Kalau nggak ketemu ya nggak boleh dibaca panjang, ya. Itu bedanya, ya Pak Cid. Alif jadi fi, nah itu kan mad tabi'i itu, ya. Huruf madnya apa? Huruf ya, tanda kasroh, huruf yang harokatnya kasroh ketemu ya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan hamzah ahsani a, maka bacanya boleh 2 sampai 6, ya. Namanya mad apa? Mad tabi'i ketemu hamzah namanya mad apa, Bu? Apa dong? Mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Jaiz itu artinya apa? Boleh dibaca 2, 4 sampai 6, ya. Jadi boleh 2. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu paling panjang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Boleh sampai 6, ya. Kita ulangi, ya. Ikuti. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Di situ ada lahum, ya. Jadi mim mati bertemu huruf hamzah, ya. Namanya apa? Izhar syafawi, ya. Syafawi itu bibir, ya. Huruf yang apa namanya, bibirnya itu nempel, ya. Mim, ya, dan huruf ba. Jadi huruf syafawi itu ada 2, huruf mim dan ba, ya. Kenapa? Karena
kita menyebutkan dua huruf itu mesti ya antara bibir satu dengan yang bawah dan yang atas itu mesti nempel, harus mingkem ya. Jadi nggak bisa bilang huruf mim tanpa ming ya, bisa ya, atau Mbak Kocet bilang huruf ba jangan mingkem. Hah? Jangan mingkem. Hah? Ya, makanya disebut dengan huruf syafawi ya. Idhar itu jelas ya, hurufnya dua. Ketika ada huruf mim mati ya bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka harus dibaca jelas, tidak ditahan, tidak digunakan. Falahum ajrun, nah, nggak boleh. Jadi harus jelas. Falahum ajrun, gitu ya. Jadi nggak boleh falahum ajrun. Kadang kita temukan ada yang baca Fatihah gitu banyak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ya alaihim ghairil, agak ditahan, nggak boleh ya. Jadi harus dilepas jelas. Falahum ajrun, gitu ya. Jadi idhar syafawi namanya ya. Idhar itu jelas, syafawi itu bibir ya. Jadi hurufnya mim ma, huruf syafawi itu dua, mim dan ba. Kemudian ada ajrun, itu qalqalah ya. Huruf qalqalah ada berapa? Huruf qalqalah dua. Hei. Baju duto. Baju siapa bu di kantor? Ning toko gue. Ba, ju, ba, jim, dal, ko dan qaf ya. Baju di toko. Qot bujad ya. Ajrun ya sama ya, tanwin itu ketemu ghain ya. Apa namanya? Izhar. Ya. Izhar halqi ada berapa? Huruf izhar, huruf halqi itu ada berapa? Ada? Hah? Banyak ya? Nambah ya? Nambah. Ada berapa huruf halqi? Ya, jadi apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf izhar, ada berapa huruf izhar itu? Ada 6 ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi di atas itu aha, tengah ain, ha. Lebih bawah lagi ghain dan kha. A, ha, a, ha, gha, kha. Ya, apa hurufnya? A, ha, a, ha, gha, kha. Ya, 6 ya. Ingat ya 6? Coba ulangi. A, ha, a, ha, gha, kha. Ya, jadi di atas itu a dengan ha, lebih tengah ain, tekan ya, ain itu tekan dengan ha. Itu sama tuh tempat keluar hurufnya. Ya, lebih bawah lagi gha dengan kha ya. Jadi kalau ada tanwin atau nun mati bertemu huruf idhar ini harus dibaca jelas juga sama. Tidak boleh ajrun ghairun. Ya. Jadi kalau baca Quran itu jangan ngikutin irama, nggak bisa ngikutin lagu. Lagunya kurang pas katanya. Dia lamain tuh nantinya. Ya. Jadi utamanya orang baca Quran itu harus sesuai dengan kaidah ilmunya, ilmu tajwid berarti kalau dalam hal ini ya. Jadi jangan kebanyakan ngelagam ya. Akhirnya nanti kaidah-kaidah ini dikesampingkan, nggak boleh ya. Lagu itu mengikuti ini bacaan ya. Jadi hukumnya itu jangan dihilangkan ya. Jangan terlalu terbawa nada dan irama. Orang itu kan banyak gitu ya, banyakan gaya ya, gaya itu belakangan ya. Jadi belajar dulu kaidahnya, baru belajar lagu. Jangan di lagu dulu ya. Jadi kita sudah tahu ilmunya, enak. Kita ulangi ya. Illal ladzina amanu
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين bacanya panjang maknya ya, karena kadang sepintas ada yang baca famayukan ribuka, jadi maknya panjang, bukan mai, ma ya, ma itu artinya apakah, jadi pertanyaan. Kalau man itu siapakah, ya, jadi beda. Jadi kalau ma itu apakah, kalau man itu siapakah, ya. Jadi fama panjang ya, karena kadang tadi ya, asal dengar kedengarannya fama yukadzibuka, ya. Ada yang baca gitu? Banyak. Jadi maknya panjang ya. Jadi kalau diganti dengan fama yukadzibuka beda artinya. Ya, kalau fama itu panjang, ma ya itu pertanyaan, apakah? Apakah sama siapakah beda enggak? Beda. Ya, apakah kamu? Siapakah kamu? Beda. Oh, apakah itu benda berarti? Ya, kamu ini apa? Ya. Kalau siapa berarti yang ditanya kamu ini ya siapa? Ya. Kita ulangi ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, ya. Kata Nabi, ya, setiap kita selesai membaca surat Ad-Din, ya di akhir ayatnya, ini ayat ke-8, maka kita dianjurkan membaca apa? Bala. Coba ikuti ya. Jadi kalau ada, pokoknya setiap kita baca atau kita jadi makmum, misalkan imamnya baca surat Ad-Din, Alaihissallahu biahkamil hakimin, maka kita dianjurkan membaca apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ulangi, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, sekali lagi ya sampai hafal ya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, coba sendiri. Ya, sekali lagi ya. Coba kalau kita artikan bala itu artinya apa? Bala itu sebagai jawaban dari suatu kepastian, Bang. Ya, jadi ayat ini kan ditutup dengan alaihissallahu biahkamil. Jadi kalau mau tahu artinya alaihissallahu ya biahkamil hakimin, artinya bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, itu kan pertanyaan. Ya, bukankah? Jadi harus kita jawab bala. Bala itu jawaban untuk ya kalau bahasa Indonesianya. Tapi untuk jawaban yang bentuknya pasti. Ya. Jadi tidak ada jawaban yang lain selain jawaban ya. Kalau ditanya, Pak Gus sudah makan? Ya. Bisa, iya, bisa. Jadi jawaban ya itu walaupun dia jawabnya ya, tapi kan ya itu sebagai jawaban dari dua pilihan, gitu ya. Tapi kalau bala itu nggak ada pilihan lain, ya, sehingga jawabannya itu pasti ya.
Ya. Jadi kalau misalkan jawabannya na'am, na'am itu bahasa Arabnya sama artinya ya juga. Ya, kita jatuhnya jadi kafir. Ya, karena jawaban na'am itu, Pak, jawaban dari dua pilihan, bisa ya, bisa. Sedangkan siapa yang bisa lebih adil dari Allah? Kan tidak ada. Gitu ya. Jadi ketika kita jawabnya bala, itu memang tidak ada jawaban lain. Mesti ya, gitu. Ya, paham ya? Itu jawaban bala, ya. Makanya kita jawabnya bala. Ya, minimal tadi kalau nggak hafal jawab bala aja udahlah gitu. Bala ya. Cuma kan kependekan ya. Ngerti ya? Bala, bala, bala. Coba diulangi lagi jawabannya apa? Bala wa ana apa? Ani, saya. Ala dalika, ala itu atas yang demikian itu. Demikian apa? Demikian itu untuk ayat tadi bahwa Allah adalah hakim yang paling adil, gitu ya. Wa ana ala dalika. Coba. Minasyahidin. Ya, syahid itu artinya apa? Orang yang menyaksikan. Artinya apa? Bahwasanya saya termasuk orang-orang yang bersaksi bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Ya, sekali lagi ya, coba ya, ikutin dulu nanti baru ditesnya. Bala. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Coba Pak Gus. Apa syahidin itu apa? Coba bagus kasih tahu tuh. Ya. Aduh, gimana nih ketua nih? Coba Pak Cip. Coba Pak Cip. Ala dzalika minas. Coba PRT. Bahasa. Bala. Ala dzalika minas. Ya, wa ana ala dzalika minas syahidin. Min itu dari, minas syahidin berarti artinya dari orang-orang yang bersaksi. Coba Ibu, nih siapa Ibu Agus? Bagus. Bala. Jangan panjang banyak. Bala. Ya. Wih, kalah. Aduh. Diajarin. Ya. Coba ini yang mudahnya siapa? Ala, ada alanya Pak Toto. Ya alhamdulillah. Coba PRT lagi. Bala. Wa ana ala. Wa ana ala dzalika. Ala dzalika. Ala. Dzalik. Ana itu saya PRT. Kalau ala itu atas. Ya, ana itu apa? Saya. Ya, ala itu atas. Ya, ana ala dzalika. Minas. Lagi bala. Wa ana pakai wa boleh ya. Ala dzalika. Ya, coba sekali lagi nih Pak Ketua nih. Bala wa ana ala dzalika minas. Ya. Bisa ya? Iya, turun jadi. Ya, jadi itu bacaan yang dianjurkan. Jadi kalau ada imam ada yang baca surat At-Tin, bacanya pelan aja. Ya. Ya ngerenyem lah.
Ya, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, syam. Ya, minasyahidin. Ya. Jadi itu bacaan yang dianjurkan. Jadi sebetulnya ada beberapa bacaan dalam beberapa surat, nanti kita sambil belajar ya. Surat apa saja yang ada doa, ada yang ini kan sebetulnya sebuah pernyataan bahwasanya kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang bersaksi bahwa tidak ada hakim yang bisa melebihi adilnya Allah, gitu ya. Bahwa nggak ada siapa yang bisa, ada manusia yang paling adil ya, tapi tidak ada yang bisa melebihi adilnya Allah Subhanahu wa taala ya. Maka jawabannya itu bala ya. Jadi bala itu apa tadi artinya? Jawaban dari suatu kepastian. Yang jawaban ini tidak ada pilihan yang lain, Pak. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada na'am, ada bala. Jadi kalau kita yakin betul tuh bala, nggak ada pilihan lain bala itu. Tapi kalau na'am itu bisa ya, bisa tidak. Pilihan ganda, yes or no gitu ya. Kenapa? Orang imam baca surat Al-A'la, imam itu ada menjawab ya boleh ya, alaihi wassalam ya, alaihi wassalam sebetulnya. Suhufi Ibrahim ya, jadi Ibrahim dan Nabi Musa, alaihima bukan alaihi salam ya, alaihima ya, ya boleh ya, kita menyebut. Nanti ada seperti nanti ada di surat Al-Ghasyiyah itu nanti ya, itu nanti ada bacaan lagi. Al-Ghasyiyah itu nanti doa. Kalau ini pernyataan gitu ya, suatu pernyataan dari kita ya selaku hambanya Allah bahwa Allah adalah hakim yang paling adil ya. Kita bahas makna ayatnya Pak ya. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Demi buah tin, demi buah, jadi wa-nya itu bukan dan tapi untuk bersumpah. Demi buah tin, demi buah zaitun. Pernah nyobain buah tin Pak? Tahu buah tin nggak? Ya, buah tin dan buah zaitun adalah buah-buahan surga. Ini dulu banyak ditemukan di Jazirah Arab, khususnya daerah Baitul Maqdis, sekarang Palestina. Ya, Palestina itu sebetulnya mencakup Syria, Syam dan Syria. Ya, jadi termasuk nanti Jazirah itu ya, Palestina, termasuk Syam ya. Nah, Syria ya. Kalau sekarang ya Palestina ya. Kemudian waturi sinin, demi bukit Sinai, adalah suatu tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu ya, ketika Allah berbincang dengan Nabi Musa ya. Wahadzal baladil amin ya, dan demi negeri yang aman ini, yaitu negeri Mekah, kota Mekah. Jadi di sini ada dua tempat ya, para ulama menyimpulkan tiga sumpahnya Allah ini, demi buah tin, demi buah zaitun, itu adalah Baitul Maqdis, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan dan berdakwah ya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi buah zaitun. Yang kedua itu tempat Bukit Sinai. Bukit Sinai itu tempat Nabi Musa menerima wahyu, kitab Torah, 10 Commandment, 10 perintah Tuhan ya. Itu tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu. Dan yang terakhir adalah kota Makkah, tempat di mana Nabi Muhammad menerima wahyu. Jadi tiga tempat ini, buah tin, buah zaitun adalah Baitul Maqdis, Palestina sekarang ya. Kemudian Bukit Sinai, dan yang terakhir kota Makkah. Tiga tempat ini adalah tempat tiga nabi ya, termasuk ulul azmi ya. Nabi ulul azmi itu ada berapa? 5. Ada berapa? Ada 5. Satu Nabi